Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah berikan keberkahan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ingin berdiskusi tentang banyak hal. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Micromentor Indonesia yang sudah memfasilitasi pertemuan kita hari ini dengan menggunakan Zoom-nya. Yang kedua, saya juga berterima kasih kepada para Madinah University yang sudah mempertemukan beberapa komponen masyarakat dalam sebuah acara yang sangat luar biasa minggu lalu. Karena acara minggu lalu itulah menjadi inisiatif kita untuk membuat acara hari ini, ya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman dari Micromentor, teman-teman dari Sigap UMKM, teman-teman dari Garda Transbumi, dan juga teman-teman dari beberapa daerah dari penulis. Insya Allah nanti akan hadir banyak beberapa orang lagi, ya. Nah, inisiatif dari acara minggu lalu itu membuat kita punya inisiatif untuk membuat acara ini. Yaitu yang pertama kita akan bicara tentang bagaimana kita nanti membuat buku, kemudian pengabdian masyarakat, dan nanti ada diskusi-diskusi yang kita bisa lakukan. Acaranya seperti yang sudah saya sampaikan di grup atau di WA masing-masing, bahwa acara kita ya nanti akan ada pengantar dari saya, ya ini sekarang ini sudah saya lakukan. Terus yang kedua, di sini ada teman-teman yang tidak ikut acara minggu lalu yang dilakukan oleh para Madinah University, sehingga perlu tahu apa yang hasil acara yang lalu, ya. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Agus. Pak Agus juga kebetulan hadir pada acara kemarin. Kemudian yang kedua, kita akan masuk nanti dari Korwil, Koordinator Wilayah Garda Transbumi Jadetabek, yang akan disampaikan oleh Ibu Hani, ya Mbak Hani. Nanti mohon bantuannya. Kita perlu tahu nih, ya apa sih sebenarnya formal izin usaha itu, ya yang dilakukan dengan NIB. Kemudian yang ketiga nanti kita akan ada diskusi dan tanya jawab. Kemudian yang kelima, bagaimana kita punya ide membuat buku hasil dari kegiatan minggu lalu, atau juga pengalaman dari Bapak Ibu sekalian ketika berhadapan dengan pengabdian masyarakat itu sendiri. Kemudian nanti saya akan sharing tentang bagaimana menulis itu asik, mudah, dan menyenangkan dengan metode free writing. Dan yang terakhir kita agendakan adalah kita berkomitmen semua untuk membuat tulisan. Jangan khawatir, untuk Bapak Ibu yang belum pernah menulis, kita akan bantu untuk teman-teman sekalian, ya, atau yang sudah biasa menulis, ini akan menjadi koleksi atau tambahan buku yang bisa Anda hasilkan. Baik, saya langsung saja ya ke acara yang kedua, yaitu pengantar atau summary atau pengetahuan tentang acara SCME tahun 2021 yang lalu yang diadakan di Hotel Novotel Bogor. Akan disampaikan oleh Pak Agus, ya, bagaimana acara kemarin, atau apa sih intinya dari acara kemarin. Untuk teman-teman yang ikut acara tersebut bisa menjadi pengingat, untuk yang tidak ikut bisa menjadi pengetahuan. Silakan Pak Agus, saya persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aziz. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar saya coba share screen dulu ya Pak ya.
Sudah loading kah? Ini PPT-nya? Sudah. Masih belum terlihat, Pak Gus. Belum ya? Mungkin sedang loading. Atau mau dari saya? Boleh Pak mungkin dari Bapak ya, kadang-kadang di saya sinyalnya nggak gitu stabil ya. Oke. Iya, Ditutup aja, Pak. saya stop screen dulu. Ya, saya sudah stop screen. Oke. Ini ya, Pak. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi Pak Aziz, terima kasih. Semoga kita pagi ini ya. Kali ini saya mohon izin ingin berbagi sedikit pengetahuan, kemudian juga pemahaman tentang satu topik hasil dari workshop SEME yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina dan Karl Adenauer Stiftung dari Jerman ya, sebagai narasumbernya. Jadi pada beberapa hari yang lalu itu beberapa teman dari Garda Transbumi juga ikut ya, kemudian juga berbagai elemen atau organisasi lain ikut pada forum itu. Forum itu tidak besar, cukup efektif, beberapa hari di Bogor. Nah, saya kemudian diminta Pak Aziz untuk lebih tepatnya sharing ya, sharing catatan gitu, sharing catatan satu topik yang kelihatannya ini sangat-sangat umum dan cenderung teoritis ya Pak Aziz ya. Ya kaitannya dengan satu topik yang sebenarnya tanpa sadar sih topik ini sudah kita lakukan dalam kehidupan yang paling praktis atau pada skala nasional Indonesia kita sudah mengenal juga. Saya ambil topik ini kenapa? Mungkin bisa jadi diharapkan sih ya sedikit atau banyak menjadi trigger atau pemicu dari Pak Aziz yang sampaikan tadi untuk menulis buku ya. Ide-ide teknis atau ide-ide berangkat dari topik yang saya pilih kali ini adalah tentang social ecological market economy atau kalau dalam konteks bahasa Indonesia itu ekonomi pasar sosial ekologi ya. Ekonomi pasar sosial ekologi ini kalau di Indonesia kita mengenalnya praktek-prakteknya itu dalam bentuk koperasi ya. Koperasi-koperasi yang ada di Indonesia. Tapi kalau pada tataran teoritis secara umum global kita mengenalnya ada di Jerman, bahkan ada di Cina. Oke. Next ya, Pak Aziz, punten. Nah, bagaimana kita bisa memahami tentang social ecological market ini atau pasar sosial ini? Kita bisa melihat dari sejarahnya dan juga perbandingan perspektifnya, kemudian dari makna dan prinsip-prinsipnya. Yang terakhir kita bisa lihat dari peran negara ya di dalam sistem sosial and ecological market economy, khususnya pada masa COVID seperti ini. Oke. Nah, ini ada 3 poin atau outline besar kelihatannya kalau ingin dibedah satu persatu, mungkin tidak akan cukup pada forum ini saja. Artinya begitu banyak hal-hal teknis, praktis di lingkungan kita kalau kita ingin membedah satu persatu. Misalnya dari sejarahnya saja ya, dari social and ecological market ini sejarahnya panjang. Sekali lagi kalau di Indonesia kita bisa melihat praktik sosial ecological market economy ini
dari sejarah perkoperasian di kita. Sementara kalau di Jerman itu dari sejarah bangsanya dari abad 18, kemudian masuk ke revolusi industri, sampai pada pasca krisis yang melanda Eropa waktu itu. Sementara di Cina juga ada punya sejarah sendiri. Nah, ini bisa dibayangkan kalau kita menulis saja tentang sejarah dari sebuah sistem ekonomi sosial ini, sudah akan banyak tulisan ini. Apalagi pada 2 poin yang berikutnya. Dari maknanya sendiri, kemudian dari prinsip-prinsipnya, dan terakhir adalah di mana posisi negara, misalnya Indonesia, menjalankan sebuah sistem ekonominya ketika krisis. Ini materi-materi utama yang saya bisa highlight, yang saya bisa insight dari hasil beberapa hari lalu di Bogor. Kemudian next basis ada lagi di slide berikutnya. Nah, balik tadi ke sejarah ya. Ini saya mengambil beberapa contoh saja pelaku-pelaku sejarah yang ada di Eropa. Bagaimana bisa muncul pasar sosial tersebut. Ternyata mereka sudah mengawalinya ratusan tahun yang lalu. Sejak pertengahan abad 17 ya, pertengahan abad 17. Kemudian, nah di sini ada tokohnya Henry de Saint-Simon, dia seorang sosialis. Kemudian ada Karl Marx, ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar nama ini sangat populer sekali di bidang misalnya ilmu kefilsafatan. Kemudian ada juga Friedrich Engels ya. Ini juga mereka berdua adalah saintis yang sosialis. Kemudian ada Ludwig von Mises, ini dia lebih berbeda dengan 3 orang yang sebelumnya, menganut paham-paham atau filsafat libertarian. Kalau kita melihat misalnya tipe kepemimpinan, kita kenal dengan tipe kepemimpinan laissez-faire yang mengatakan bahwa semua berjalan teratur gitu ya. Nah, ini penganut filosofis dari laissez-faire ekonomi, Ludwig von Mises, Jerman juga. Terakhir kemudian Ludwig Erhard ya. Ini yang paling banyak dipakai untuk mengamati sebuah sistem ekonomi sosial. Dia seorang ekonomis ya. Kalau tidak salah Ludwig Erhard ini juga mantan salah satu perdana menteri ya, atau menteri di Jerman. Dan next slide, Pak Aziz. Ya, jadi ini di tokoh-tokoh yang ada di Jerman. Nah, sementara itu yang sekarang sedang banyak dibicarakan atau terus dan masih up to date digunakan pemikirannya, yaitu dari Alfred Müller Ormack ya. Ya, boleh dibilang dia itu tokoh modern pemikir dari ekonomi sosial dari Jerman. Yang ingin mengatakan bahwa apa sih social market economy itu? Ya kurang lebih saya mengutip dalam bahasa Inggris langsungnya ya. Itu bicara tentang balance the principle of the freedom in the market with equitable social development. Adanya keseimbangan antara prinsip-prinsip kebebasan jual beli atau di dalam pasar dengan perkembangan kesejahteraan sosial yang setara. Itu. Misalnya prinsip-prinsip yang diajukan oleh Alfred ini tidak mungkin seorang pengusaha sukses itu tidak memberikan sumbangan kecil kepada pengusaha kecil. Kurang lebih begitu pendapatnya. Ya, sekali lagi, kalau ada seorang pengusaha yang sukses, yang berhasil dengan omset miliaran, maka dia akan cenderung harus memberikan kesejahteraan, membagikan kesejahteraannya juga kepada pengusaha yang lebih kecil lagi. Ini yang disebut dengan equitable social development.
Ini tokohnya ya. Yang kemarin Profesor Markus itu sebagai narasumber utama berbicara banyak tentang beliau. Kemudian next slide Pak Aziz. Ya. Nah, ini makna dari social market economy. Saya mengutip istilah asingnya ya, social market economy. Soalnya kalau diterjemahkan pada atau ke dalam bahasa Indonesia terdengar agak sedikit aneh gitu, baru lah, cenderung baru. Makanya saya sebut tetap social market economy. Kalau ingin di tanda petik dipaksakan jadinya kan ekonomi pasar sosial. Ini definisinya dari Lao Hamutuk ya di dalam Wikipedia, bahwa social market economy ditemukan atau adanya di Jerman ketika pertengahan abad 19 mau ke 20, 1949 tepatnya. Pada saat itu Jerman dengan Partai Demokratik Kristennya mengusung social market economy. Kalau dilihat dari tahunnya, Jerman itu ketika 1949 ini baru saja mungkin ada noise masuk ya. Ya, tahun 1949 ini Jerman sedang mengalami masa keterpurukan setelah Perang Dunia Kedua ya. Hancur total negaranya. Tapi setelah itu anehnya dia bisa bangkit dengan cepat ketika dia mengadopsi atau mengembangkan sistem ekonomi pasar sosial ini. Ya. Di mana Jerman combine atau menggabungkan antara sistem ekonomi kapital, artinya sistem ekonomi yang berpusat pada penumpukan kekayaan modal, dipadukan dengan kesejahteraan sosial. Sampai sekarang istilah kesejahteraan sosial ini banyak diklaim oleh negara-negara bahwa negara saya adalah negara sejahtera sosial. Indonesia juga itu kan menganut keyakinan seperti itu. Kemudian ciri dari social market economy ini juga bahwa the state manage the private sector to some extent. Artinya pemerintah lah yang mengatur sektor-sektor swasta. To some extent artinya pemerintah turut campur mengatur ekonomi swasta, pergerakan ekonomi oleh swasta, to some extent, terbatas seperlunya. Tetapi, but most decisions are left to the free market. Tapi tidak dipaksa. Pemerintah mengatur swasta, tapi tidak memaksa. Nah, ini ciri dari praktik-praktik keterlibatan negara mengatur ekonomi sosialnya di Jerman. Oke, next Pak Aziz. Nah, konsep yang diusung ada beberapa ya dari pasar sosial ini ternyata. Sesungguhnya ini berbicara tentang perdebatan, pertarungan ya. Itu saya highlight berwarna kuning, the battle between laissez-faire, kapitalisme dan sosialisme. Jadi pertarungan sistem ekonomi yang kapital yang berpusat pada penumpukan modal dan gabungannya ekonomi sosialis. Gitu. Ada 3 hal yang bisa dilihat sebagai aspek-aspeknya dari pasar ekonomi sosial. Pertama adalah gagasan atau ide, kemudian tentang konsep-konsep keadilan. Serta yang ketiga, barusan sedikit saya singgung tentang peran negara dalam ekonomi. Oke. Next slide.
Ya, kita coba lihat sedikit asumsi tentang sosialis ya. Kalau kita dengar istilah sosialis, sebenarnya Indonesia juga pernah menganut sistem ini, sosialis. Yang berasumsi dulu kita pernah di tahun berapa ya, kalau dalam sejarah itu sekitar ketika demokrasi demokrasi kepemimpinan ya, sebelum Soeharto, pada masa Soekarno. Indonesia menganut sistem sosialis, di mana asumsinya adalah kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berdasarkan atau berfondasikan kemakmuran bersama. Sama rata, sama untung, sama rasa. Nah ini kan saya dulu pernah belajar sedikit tentang itu ya, sosialis. Tapi kemudian sempat ada suara miring ya, wah kalau gitu berarti komunis. Nah ini kemudian yang akhirnya kalau di Jerman sendiri komunis menjadi perdebatan ya. Di kita waktu itu kita belum betul-betul paham tentang komunis. Ciri-cirinya apa sosialis ini? Lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme. Kemudian peran pemerintah sangat kuat. Yang ketiga, sebagian besar kepemilikan atau ya harta gitu merupakan kepemilikan negara. Kemudian tidak percaya dengan adanya pasar, terutama pasar bebas. Negara yang menganut ciri-ciri ini dulu kita kenal dengan Uni Soviet ya. Sekarang sudah bubar. Mereka menjadi beberapa negara federasi. Tapi yang masih ada adalah Republik Rakyat Cina. Mereka memiliki ciri-ciri ini. Mengutip pernyataan dari Dr. Kwi Kiangi dalam sebuah forum daring, Cina konon kabarnya ya, percaya atau tidak, menggaji setiap UMKM-nya. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu terjadi di kita ini pelaku-pelaku UMKM misalnya punya usaha minuman, kita digaji. Dengar-dengar itulah kalau misalkan ini. Enggak apa-apa biar kami di sini kan. Dibayar oleh pemerintah, digaji. Nah, Cina masih begitu. Tapi semua asetnya adalah milik negara. Tidak ada yang boleh punya aset kecuali negara. Perbandingannya bisa 70% milik negara, 30% boleh milik rakyat atau swasta. Ini Cina. Kalau di Eropa sendiri, Norwegia itu dan Belanda ya, aset-aset itu dimiliki oleh negara sebesar 50%, sisanya milik swasta dan rakyat. Nah, saya tidak tahu persis kalau di Indonesia gimana ya. Kecenderungannya sih mirip-mirip Cina kalau boleh saya berasumsi ya. Aset-aset itu banyak dimiliki negara, sementara sisanya dimiliki oleh kita. Atau tidak juga. Nah, nanti kita bisa jadikan bahan diskusi. Ini ciri-ciri ekonomi sosialis. Yang dulu, maaf, istilah ini menjadi istilah yang tabu ya. Tapi sekarang kelihatannya kita perlu setback nih, belajar lagi tentang sosialis itu apa. Next slide, Pak Aziz. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini tentang aspek yang ingin dilihat dari ekonomi sosial, pasar ekonomi sosial. Kita melihatnya dari ide-ide tentang keadilan ya, ide-ide tentang keadilan. Kalau dilihat oleh Bapak Ibu itu ada kolom paling sebelah kanan. Ini adalah ide-ide yang diusung oleh social market economy di Eropa dan di Cina. Ya, bahwa semua aset milik negara, kemudian ada natural right, ada hak-hak asasi yang alami, dan yang paling pojok sekali, paling pojok kanan, ini yang menarik buat kita nih kalau kita ingin menulis, bahwa di situ ada order policy. Cina itu hampir seluruh peraturannya dibuat
oleh pemerintahannya mengatur pasar. 70% peraturan dibuat untuk mengatur jual beli. Ada kebijakan-kebijakan yang mengatur itu. Nyaris swasta atau pasar itu tidak berdaya. Tujuannya adalah tadi supaya adanya keseimbangan, ya, ada ketenangan. Tujuannya seperti itu. Sementara dua paham lain selain social market economy, di tengah ada laissez-faire, kemudian di sebelah kiri ada sosialisme. Dua ide-ide tentang keadilan yang diusung oleh sistem ekonomi ini sekarang kelihatannya masih dipertanyakan, ya. Ini sangat-sangat klasik sekali dua ini. Mungkin Bapak Ibu yang berlatar belakang ekonomi pasti sangat paham dengan dua sistem ekonomi ini. Tapi yang paling kanan ini yang kecenderungannya kalau menurut Dr. Kwi Kian Gi itu banyak dianut oleh negara-negara di dunia saat ini. Oke, next. Kemudian berikutnya, di slide berikutnya adalah tentang, nah ini bangunan, ya, bangunan peran dari negara ketika melakukan aktivitas ekonominya. Kalau lihat dari bangunan ini, ya inilah Jerman. Ini prototipe bangunan negara Jerman. Mirip-mirip dengan Cina, ya. Ada beberapa kolom di dalamnya kalau bicara tentang social market economy. Ada fondasi di bawahnya, ada dua kolom besar di bawahnya. Itu bicara tentang state constitutional principle. Jadi Jerman itu berbasis demokrasi, negara demokrasi, ya. Demokrasi built around subsidiarity principle. Demokrasi yang dibangun berada pada sebuah lingkaran prinsip-prinsip subsidi, saling membantu, saling menolong. Di Indonesia juga kita menganut itu juga, kan, demokrasi kita. Ada demokrasi gotong royong, konon kabarnya seperti itu. Kemudian pada layer di atas itu ada state political principles. Nah, ini yang membedakan kita mungkin. Kalau dibandingkan dengan Jerman, Jerman punya prinsip-prinsip politik negaranya sendiri, kita juga punya, yaitu politik Pancasila, lagi-lagi itu. Tapi kemudian Jerman bisa menurunkan, bahkan membagi-bagi pada wilayah-wilayah, kota-kota tertentu dalam sistem ekonomi sosial pasarnya. Ya, artinya kalau saya pribadi otokritik, ya. Bagaimana dengan Pancasila? Apakah Pancasila mampu diturunkan pada layer-layer ini ke atas? Nah, ini kalau kita lihat secara teoritis, kemudian dilihat praktiknya di lapangan, banyak yang kita bahas, ya, sesungguhnya. Ini terlalu teoritis sekali, ya, bangunan ini. Tentu yang banyak belajar tentang Jerman akan lebih mengerti tentang bangunan seperti ini. Saya agak skip sedikit karena ini bisa dijelaskan sangat panjang sekali sesungguhnya. Oke, next Pak Aziz. Nah, kurang lebih kalau ingin dibuat gambar, saya mengutip atau mengadopsi, ya, sebuah model ekonomi dari sebuah platform YouTube. Penyaji ini mengatakan tentang ekonomi pasar sosial dalam bentuk model seperti ini. Ya, itu ada garis-garis putih yang melingkar, melengkung. Sebagian besar berbicara dua hal ternyata Bapak Ibu. Adanya perencanaan dan pengambilan keputusan, dan adanya evaluasi pada setiap sektor. Misalnya di sektor transportasi, itu selalu ada perencanaan dan ada evaluasi. Kemudian juga di atasnya di sektor perdagangan juga begitu. Di sektor industri pertukangan, di perbankan dan asuransi, ke kiri lagi ada pertanian, dan juga bahkan di tenaga kerja,
penghasilan, pengeluaran rumah tangga itu ada proses perencanaan dan evaluasi. Nah, inilah sesungguhnya ekonomi pasar sosial. Selalu ada evaluasi, selalu ada perencanaan. Bisa dibayangkan untuk mengevaluasi, merencanakan sekian banyak sektor ini ya. Lagi-lagi kalau kita ingin menulis tentang ini saja, mungkin ini sudah bisa menjadi berjilid-jilid buku. Karena semuanya berkaitan dengan kebijakan, policy-policy yang harus direncanakan, yang harus diputuskan, dibuat pada seluruh sektor ini. Negara ikut campur di sini, negara ikut campur mengaturnya. Oke, ini ekonomi pasar sosial dalam sebuah model yang bisa dilihat dengan cepat ya. Kemudian next slide, Pak Aziz. Nah, ini 5 bentuk asuransi sosial. Di Jerman, kenapa Jerman bisa begitu cepat pulih ketika negara hancur lebur setelah Perang Dunia Kedua? Selain dia menganut sistem sosial, dia juga ternyata melengkapinya dengan bentuk-bentuk asuransi sosial. Mulai dari asuransi sakit yang diawali dari akhir abad 18 ya. Kemudian berlanjut asuransi kecelakaan 1889, asuransi pensiun 1884. Mereka sudah memulai lah asuransi pensiun itu di tahun 1884. Kita Indonesia nggak tahu sudah memulai itu belum ya, mungkin belum. Kita masih di zaman entah berantah mungkin. Kemudian 1927. Halo. Halo Pak Gus, nggak ada suaranya Pak Gus. Halo Pak Gus. Pak Gus, mungkin ada gangguan ya? Dari sejarah. Ya? Tadi suaranya hilang Pak Gus. Sampai di yang 1927. Oh ya. Dari 1927 ya. 1927 Jerman ini sudah menganut asuransi atau jaminan-jaminan untuk pengangguran. 1927 ya, sudah sangat lama sekali. Kita masih dalam masa penjajahan ini. Kemudian 1995 asuransi pemeliharaan. Bukan maksud saya berpromosi tentang asuransi, inilah ciri dari bahwa Jerman itu bisa pulih cepat dari keterpurukan setelah Perang Dunia Kedua setelah dia menggabungkan 5 bentuk asuransi ini untuk kesejahteraan rakyatnya. Oke, next slide, Pak Aziz. Ya, nah ingin saya konklusikan atau saya simpulkan bahwa sistem ekonomi pasar sosial itu di highlight berwarna merah melindungi setiap warga dari bayi hingga lansia, melindungi setiap profesi dari yang terkecil hingga tertinggi, dari yang miskin sampai yang kaya, dari omset terendah sampai omset tertinggi. Setiap pengusaha dari UKM hingga konglomerat, mereka semua dilindungi. Plus satu lagi, karena kemarin di Bogor itu judul besarnya adalah Social Ecological Market Economy. Ada kata ekologi di situ, berarti berkaitan dengan pentingnya lingkungan dalam kegiatan ekonomi yang bersumber alam ya sebagai materi, biota dan sebagainya. Jadi salah satu narasumber kemarin ya Pak Aziz, Profesor Emil Salim juga memberikan orasi ilmiahnya itu luar biasa kemarin, menggugah kita semua bahwa kita lupa sumber daya alam kita ini yang sungguh banyak, tidak terbatas di Indonesia.
diperhatikan gitu untuk menunjang kegiatan ekonomi kita. Oke, next slide. Nah, ini sebagai kesimpulan dasar. Nanti kita bisa diskusikan Bapak dan Ibu ya. Ini asumsi saya tarik kesimpulan ini bahwa ekonomi pasar sosial plus ekologi atau lingkungan di dalamnya ternyata itu sama dengan ekonomi pasar terbuka ditambah dengan 5 bentuk asuransi. Asuransi bukan dalam pengertian yang kita pahami sekarang. Asuransi ini adalah jaminan-jaminan ya. Misalnya Dr. Kwikiangi menyebut memang kita baru mulai jaminan sosial ketenaga kerjaan atau jam sostek sejak kapan ya? Mungkin baru beberapa belas tahun yang lalu kita mulai itu ya, jam sostek. Kemudian yang wujud sekarang terakhir bentuknya adalah BPJS dan sebagainya. Kita baru-baru saja menerima ini gitu ya, mempraktekkan ini, jaminan-jaminan sosial. Oke, dari kesimpulan itu yang saya bisa sampaikan. Nah, ada 3 pertanyaan besar ya Pak Aziz ya. Dari hasil workshop kemarin. Ini sampai sekarang masih PR buat saya pribadi ini, menjawab 3 pertanyaan ini. Nah, ini kita bisa diskusikan nanti, jangan-jangan malah menjadi bahan untuk tulisan kita nanti. Setelah uraian singkat terbatas tadi dari saya tentang social ecological market, kemudian ini maknanya untuk kita apa? Gitu ya, terutama kita pelaku-pelaku UMKM misalnya. Kemudian pertanyaan besar yang kedua, kira-kira kalau ingin diterapkan sistem pasar sosial ini di Indonesia, cocok tidak ya? Seperti apa cocoknya gitu? Bagian mana yang bisa diterapkan? Dan pertanyaan ketiga yang besar juga, jika kita berada pada posisi formal sebagai pegawai di level provinsi atau kementerian misalnya, kira-kira kebijakan apa yang akan diambil atau dipilih kaitannya dengan konsep ekonomi sosial ini? Tentu pertanyaan ketiga ini ditujukan bagi mereka pembuat kebijakan ya, formal dari pemerintah. Nah, yang 3 ini kalau diurai Pak Aziz dan teman-teman, dibongkar prakteknya sampai ke level bawah, misalnya UMKM, ini menarik untuk didiskusikan. Oke, saya pikir masih ada 1 slide lagi ya. Nah, ini referensinya, referensi yang saya pakai. Nah, Bapak Ibu jika ingin memahami lebih jauh, saya mungkin merekomendasi beberapa channel, ada tutorial tentang social economy market di beberapa channel YouTube. Kemudian juga saya ada materi dari Profesor Markus, beliau adalah pakar ekonomi sosial ya. Nah, nanti bisa saya share. Alhamdulillah sih ketika tahun 2016 saya dapat materinya dari beliau. Sebenarnya itu yang saya bisa sampaikan mengenai ekonomi sosial ya. Saya bukan pakarnya, tapi saya sekali lagi ingin sedikit share hasil workshop kemarin. Kaitannya dengan rencana yang luar biasa dari Pak Aziz ya, untuk kita bisa memfollow up-nya dalam bentuk tulisan-tulisan. Begitu. Oke, next slide-nya Pak Aziz. Ya, akhirnya terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan izin yang luar biasa buat saya berbagi sedikit pengetahuan. Diskusinya nanti kita bisa lanjutkan lebih jauh lagi ya bersama teman-teman yang lain. Silakan. Terima kasih Pak Aziz. Iya. Terima kasih Pak Agus, luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Agus, untuk kita semua. Luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Agus sudah membuka wawasan cakrawala kita tentang hasil dari kegiatan kita minggu lalu. Untuk yang teman-teman ikut bisa refresh ya, bisa mengetahui, dan untuk teman-teman yang tidak mengikuti bisa jadi tahu, oh iya, apa kaitannya nanti dengan UMKM. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi ini banyak tentu kita tahu bahwa banyak usaha yang gulung tikar ya. Kalau kita jalan kita lihat banyak toko-toko yang tutup,
ruko-ruko yang disewakan, dijual dan sebagainya. Mungkin termasuk di antara kita gitu. Nah, alhamdulillah ya dari Kementerian Koperasi dan UKM itu membentuk yang namanya Garda Transbumi juga sampai saat ini baru ada di Pulau Jawa, nanti akan terus berkembang. Nah, kali ini saya minta untuk koordinator wilayah dari Garda Transbumi Jadetabek, Mbak Hani, untuk bisa share apa sih pentingnya kita untuk memiliki formal izin usaha. Silakan kepada Mbak Hani, saya persilakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi Bapak warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Sehat. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Aziz untuk kesempatannya. Saya sudah diperkenankan untuk ikut berbicara begitu ya di forum ini. Berkenalan juga dengan teman-teman alumni dari SEME. Mohon izin maaf. Sebentar, maaf, ada gangguan sinyal. Ya, apakah video saya clear? Gambarnya agak oke. Sebentar ya, ini agak trouble kameranya. Oke, sudah ya? jelas. Baik, ya. Alhamdulillah saya senang banget bisa diajak Pak Aziz untuk berkolaborasi dalam mohon izin ya, kameranya agak kurang stabil Bapak Ibu. Boleh. Ya, mungkin saya off cam jadinya. Ya, dipertemukan dalam satu forum dengan sesama alumni dari SEME, meskipun kemarin saya tidak berkesempatan ikut begitu ya. Tapi ini mungkin ada satu satu kesempatan yang baik dari Pak Aziz memfasilitasi forum ini sehingga kita bisa bersilaturahmi dan mungkin kedepannya kita juga bisa berkontribusi terhadap dunia ekonomi di Indonesia melalui tulisan khususnya mengenai UMKM, mungkin begitu ya Pak Aziz ya. Yeah. Karena pandemi ini juga kita mengajarkan banyak hal, bagaimana kita untuk survive, bagaimana kita untuk pivot bisnis begitu ya, beralih dari bisnis yang sudah ada, kemudian menghasilkan atau membuat bisnis yang baru, misalnya begitu. Itu juga layak untuk direkam oleh Bapak Ibu ke dalam bentuk tulisan sehingga bisa menjadi pelajaran untuk generasi kita ke depannya begitu ya. Semoga dimudahkan niat baik teman-teman untuk berkontribusi di dunia literasi, khususnya untuk literasi ekonomi Indonesia begitu ya. Selanjutnya saya minta izin Pak Aziz sedikit sedikit menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Agus, menarik sekali ya. Jadi saya ngerasa sayang banget gitu untuk kemarin nggak ikutan SEME. Karena menarik ya teori-teori dari ekonomi sosialis, ada sosialis barat dan ada sosialis timur begitu ya, dan itu saya pikir juga memang ada perbedaan yang cukup signifikan begitu ya antara sosialis barat dengan sosialis timur, dan itu juga memang untuk di Indonesia sendiri tidak bisa mengadopsi salah satunya saya pikir ya, karena Indonesia juga punya kultur sendiri, punya nilai-nilai yang dianut, bisa jadi berupa asimilasi budaya dan juga asimilasi kebijakan-kebijakan dari kedua regional tersebut ya Pak Aziz. Yeah. Tapi juga mungkin kalau misalnya boleh saya flashback ke isu-isu mengenai yang kurang lebih muncul di sekitar tahun 2000-an begitu ya. Ada istilah namanya ekonomi kerakyatan. Kalau saya tidak salah ingat itu disampaikan atau mungkin dipopulerkan oleh almarhum Profesor Dawam Raharjo begitu ya. Jadi memang untuk Indonesia sendiri ekonomi kerakyatan sepertinya memang metode atau
pola yang lebih tepat untuk diaplikasikan begitu ya, yang juga sejalan dengan nilai-nilai ekonomi yang diusung oleh almarhum Bapak Muhammad Hatta begitu sebagai founding fathers dari koperasi Indonesia begitu. Dan itu juga layak untuk kita dalami kembali, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini begitu ya, khususnya kaitannya dengan apa namanya, daya juang UMKM begitu ya. Tapi di sisi lain saya juga merasa tergelitik tadi tiba-tiba dari paparan Pak Agus, saya jadi teringat juga selain ekonomi kerakyatan, apa namanya, ada juga yang dinamakan ekonomi Islam begitu ya, dan juga bisa masuk dalam artian sudah masuk dan sudah diaplikasikan dalam kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Mungkin ada satu teori yang masih belum populer ya, padahal ini sudah lama di kalangan teman-teman ekonom Muslim maupun ekonomi pada umumnya begitu ya, ekonomi konvensional begitu di Indonesia. Saya teringat ada salah satu dosen saya, Profesor Murasasar Kaniputra, beliau mengeluarkan buku mengenai Ruqyah Syariah, teori, model, dan sistem ekonomi. Nah, itu intinya mengenai bagaimana ada teori general equilibrium begitu ya, keseimbangan di dalam proses-proses kita berekonomi, baik dari segi apa namanya, segi spiritual dan juga segi tataran praktisnya begitu ya. Sehingga itu merupakan gabungan dari teori-teori Ghazali, Khaldun, Syatibi, dan juga mengadopsi juga melalui analisis-analisis, kalau saya kutip di sini Leontief Sraffa begitu ya. Mungkin nanti kita bisa bahas Pak Aziz ya, karena ini akan jadi sangat menarik sekali materinya. Siap. Oke, kembali ke topik yang akan saya sampaikan. Jadi keterkaitan dengan apa yang sudah kita bahas atau kita simak dari paparan Pak Agus tadi, dan juga mungkin apa yang sudah saya sedikit sampaikan barusan, semoga kita mendapatkan titik temu setidaknya dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dari kondisi pandemi seperti ini. Mungkin masih ada banyak teman-teman UMKM yang belum tersosialisasi bagaimana kalau misalnya kita sempat ribut-ribut nih tentang Omnibus Law begitu ya, terutama mungkin untuk teman-teman UMKM ada beberapa isu yang kurang nyaman begitu ya untuk dibahas. Tapi mungkin seiring berjalan waktu kita bisa melihat, kita bisa juga mempelajari mana-mana kebijakan yang memang dirasa oh ternyata memang ini menguntungkan dan cukup baik, dan memang setuju atau tidak setuju memang ini dibutuhkan oleh teman-teman dalam kondisi pandemi seperti ini. Mungkin kaitannya dengan Garda Transumi, Transumi sendiri merupakan transformasi formal usaha mikro, di mana ini merupakan program yang diusung oleh pihak Kemenkop, dalam hal ini Deputi Bidang Usaha Mikro begitu ya, sehingga untuk membantu kelancaran program pemerintah dalam hal ini implementasi UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, pemerintah juga mensosialisasikan hal ini melalui Garda Transfumi, yaitu rekan-rekan relawan dari seluruh Indonesia. Dalam hal ini ada 5 wilayah besar di Indonesia menjadi pilot project begitu ya, untuk membantu teman-teman melalui tahap pertama begitu ya. Tahap pertamanya adalah apa? Melegalkan usaha mikro yang dimiliki oleh teman-teman UMKM begitu, sehingga untuk kedepannya bisa mendapatkan payung hukum yang jelas, yang ajak, yang sesuai dengan
undang-undang terbaru begitu, dan juga bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di antaranya mungkin ada beberapa kebijakan mengenai keringanan biaya sertifikasi dan juga mungkin hingga 0 biaya begitu ya, dan juga kemudahan-kemudahan lain melalui perizinan tunggal yang diintegrasikan melalui satu pintu, yaitu melalui platform OSS RBA atau One Single Submission Risk Based Approach begitu. Nah, ini menjadi amanat yang kami emban begitu ya, tugas yang kami jalani begitu secara kesukarelawanan untuk membantu teman-teman dalam hal ini dalam kondisi pandemi seperti ini, sehingga apa yang diamanatkan, apa yang dicita-citakan oleh Hatta ataupun Profesor Dawam Raharjo mengenai ekonomi kerakyatan itu bisa juga kita implementasikan melalui kegiatan ini. Jadi kita bergotong royong, kita saling bahu-membahu, mempermudah apa yang memang perlu dipermudah begitu ya, sehingga kita bisa survive. Kalau misalnya Bapak Ibu mungkin masih ingat bagaimana kita melalui krisis moneter, resesi yang sangat berat di tahun 97-98 sampai 99 begitu ya. Kita tentu bisa merasakan bagaimana kesulitan kita beradaptasi dengan situasi-situasi yang memang sama sekali baru gitu ya. Setelah puluhan tahun kita merasa nyaman melalui program-program ekonomi pembangunan dari yang dilancarkan oleh Pak Harto begitu. Tapi dengan adanya pandemi seperti ini, kita tentu sudah belajar dari pengalaman dan bagaimana juga kita bisa saling bekerja sama begitu ya, bahu-membahu, tidak hanya bersifat materi tapi juga bersifat bagaimana kita saling support secara gotong royong itu sendiri, dan itu juga mungkin memang menjadi salah satu landasan bagaimana ekonomi sosialis seperti yang disampaikan di program SEME itu juga berjalan begitu ya, terutama di Jerman misalnya ketika first wave kemarin untuk COVID, mereka berhasil menyelamatkan rakyatnya dalam tanda petik ya dari segi ekonomi, sehingga semua biaya ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu mungkin hal-hal yang perlu kita pelajari, dan mungkin semoga kedepannya dari apa yang kita upayakan hari ini bisa sedikitnya berimplikasi positif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah begitu. Baik, mungkin saya izin share screen ya. Baik, saya izin share screen sebentar. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah terlihat. Ya, sudah terlihat. Oke. Baik. Jadi ketika kami kemarin dibentuk oleh Deputi Bidang Usaha Mikro untuk membantu program pemerintah melalui kemudahan perizinan dan sertifikasi produk ini untuk menguatkan UMKM. Nah, ini adalah kondisi terakhir di mana ketika kita mengalami second wave kemarin begitu ya, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata mengalami minus 2,19%, sehingga memang dibutuhkan langkah-langkah apa saja dari segi kebijakan begitu yang bisa dibantu untuk membuat teman-teman ini bertahan dari segi ekonomi begitu ya. Kemudahan berusaha di tanah air berada di level 73 dan masih di bawah negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dan ini memang berimplikasi signifikan begitu ya untuk pelaku usaha, terutama usaha mikro yang memang modalnya sangat kecil sekali untuk memiliki usaha, tetapi juga
mereka butuh untuk kepastian atau payung hukum di mana usahanya bisa survive dan long last begitu ya. Oke, baik, sekilas informasi begitu ya. Nah, ini mungkin yang menjadi landasan mengapa Transfumi ini hadir begitu, bukan hanya dari segi dorongan dari apa namanya digital marketing ataupun bagaimana teman-teman UMKM didorong untuk bisa hadir bisnisnya di dunia online begitu ya, tetapi juga kebijakan-kebijakan yang menyangkut mengenai perizinan berusaha, terutama di mana ketika kita memasuki dunia online tentu ada aspek-aspek yang memang juga perlu diperhatikan oleh teman-teman UMKM begitu ya. Misalnya dari katakanlah dari hal semacam izin edar begitu ya, ataupun sertifikasi halal di mana masyarakat tentunya lebih kritis terhadap hal-hal tersebut seperti hari ini begitu. Dari fakta tersebut mungkin bisa sehingga akhirnya pemerintah memikirkan bagaimana perizinan-perizinan yang dihadapi oleh UMKM yang sebelumnya menjadi kendala dan isu yang penting begitu sehingga bisa dipermudah. Oke, dan kalau misalnya di sini kita lihat dari 64,19 juta UMKM yang tercatat terdeteksi oleh pemerintah, 64,13 jutanya adalah UMK yang sebagian besar berada di sektor informal. Jadi memang baru sebagian kecil saja yang memiliki izin usaha begitu. Kalau mungkin dulu kita perlu punya badan usaha atau mengurus IUMK atau SIUP begitu ya. Nah, kalau sekarang dipermudah sehingga pelaku usaha hanya cukup memiliki nomor induk berusaha saja atau lebih kita kenal dengan NIB, dan itu pun bisa dilakukan sendiri oleh si pelaku usaha begitu ya, sehingga bisa harapannya bisa mendorong pelaku UMKM bertransformasi menjadi formal usahanya atau legal begitu ya. Demikian juga dengan prosedur yang juga kompleks dan juga biayanya cukup mahal, atau mungkin informasi-informasi yang sebelumnya tidak merata begitu ya, sehingga tidak banyak pelaku usaha yang mendapatkan akses yang baik begitu terhadap informasi-informasi kemudahan usaha tersebut. Nah, dengan ini adanya platform OSS RBA dipermudah juga teman-teman untuk melakukan perizinan tunggal secara mandiri, dan juga ada self-declare untuk pernyataan kemudahan proses halalnya begitu ya, dan atau mungkin juga sertifikasi BNI SNI Bina UMK, mohon maaf, sehingga kedepannya lebih dipermudah perizinannya begitu ya. Beban keuangan pun diharapkan bisa meringankan teman-teman usaha mikro begitu ya. Oke, baik. Dan ini merupakan bagian dari program kerja Deputi Usaha Mikro yang juga secara tidak langsung menjadi amanah kami begitu sebagai garda Transfumi ya, membantu pemerintah untuk penguatan usaha melalui kemudahan penyelenggaraan perizinan bagi UMKM dan juga penguatan usaha kemudahan pendaftaran sertifikasi produk bagi UMKM. Tentu ini dalam pelaksanaannya ada beberapa term and condition begitu ya. Ada persyaratan-persyaratan yang juga memang harus dipenuhi, misalnya untuk izin edar ada persyaratan tertentu. Let's say untuk kuliner katakanlah ada proses apa namanya semacam penyuluhan keamanan pangan ataupun yang lainnya begitu ya. Oke, sebentar nak. Mohon maaf. Jadi ya begitu pula dengan sebentar ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Ya, begitu pula dengan sertifikasi produk, ada juga
proses-proses yang mungkin perlu dilalui, tapi setidaknya bisa memudahkan teman-teman UMKM untuk memproses sendiri begitu ya, atau alurnya diperingkas begitu. Oke, nah ini yang melatar belakangi mengenai penyelenggaraan perizinan bagi UMKM, sehingga kita bisa juga sama-sama mungkin nanti membantu sosialisasi atau juga mengedukasi masyarakat bagaimana UMKM juga difasilitasi ya melalui penciptaan dan peningkatan lapangan kerja begitu ya, sehingga harapannya tentu meminimalisir apa namanya ya tingkat resesi yang mungkin bisa dihadapi oleh Indonesia begitu ya. Seperti yang dibahas di awal mengenai semangat dari forum SEMEK kemarin dan juga mungkin ekonomi kerakyatan, kita kembali lagi di sini kita kembali memaknai koperasi dan UMKM menjadi fokus untuk mendapat pelatihan dan kemudahan berusaha, sehingga apa yang menjadi cita-cita bersama bisa dilaksanakan gitu. Ini sekilas mengenai dasar atau landasan hukumnya begitu. Bapak Ibu bisa mempelajari ulang sehingga nanti bisa dipahami bahwa mengapa OSS RBA diutamakan begitu ya, risk based approach, pendekatan berbasis risiko, bahwa juga ketika kita berbicara usaha mikro tentu ada skala yang dipertimbangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini ada dua skala utama, yaitu skala modal dan juga skala risiko. Skala modal tentu ada perubahan dari yang usaha mikro sebelumnya hanya sampai seingat saya 50 juta begitu ya, tapi untuk saat ini diperluas menjadi hingga maksimal 1 miliar, dan itu merupakan lonjakan yang cukup jauh ya, sehingga diharapkan bisa mempermudah para pelaku usaha untuk juga tidak takut memiliki nomor induk berusaha. Oke, baik. Dan selanjutnya ada skala risiko di mana nanti juga ketika kita mengisi form-form usaha, form data pelaku usaha dan juga data usaha yang dijalankan oleh teman-teman, itu akan ada validasi otomatis mengenai skala risiko, apakah dia menengah, ataukah risiko rendah, ataukah risiko menengah, ataukah risiko tinggi begitu ya, sehingga pelaku usaha juga bisa menilai atau bisa mengetahui di level mana usahanya berada, sehingga mungkin untuk strategi bisnis ke depannya mereka bisa berancang-ancang melakukan perencanaan bisnis ke depannya begitu ya, baik itu terkait perizinan ataupun permodalan. Oke, kaitannya dengan Transbumi adalah memberikan kemudahan dan perlindungan usaha kepada usaha mikro dalam menjalankan usahanya dengan nyaman melalui identifikasi dan integrasi data untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan usaha serta perlindungan hukum. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah integrasi data di sini merupakan ketika seorang pelaku usaha sudah memasukkan data usahanya di OSS RBA, itu otomatis data si pelaku tersebut sudah terkoneksi langsung dengan sistem-sistem atau pusat data yang ada di semua kementerian begitu ya, sehingga bisa mendapatkan fasilitasi atau keringanan dari kementerian-kementerian atau industri bidang-bidang terkait yang juga bisa membantu bisnisnya berkembang lebih maju begitu. Katakanlah dengan BPJPH ya untuk sertifikasi halal. Nah, itu langsung terkoneksi datanya sehingga pelaku usaha bisa
bisa mengurus perizinan untuk sertifikasi halal dengan lebih mudah dan juga informasinya bisa lebih jelas begitu melalui web sehati.halal.co.id ataupun juga melalui sni.bsn.go.id begitu ya. Baik, mungkin ada yang raise hand, silakan Pak Aziz. Ya, Bagaimana? Mbak Hani, nanti kita akan bicara detail. Ini kita bicara besarannya dahulu ya, karena waktu kita terbatas hanya Ya, sampai baik, pukul silakan. 12. Saya harap bisa cukup waktunya. Terima kasih. Baik, baik ya, itulah sekilas mengenai dasar dari dibentuknya Transumi begitu ya, sehingga harapannya Bapak Ibu juga bisa mensosialisasikan kepada teman-teman UMKM-nya untuk segera memiliki nomor induk berusaha melalui pendampingan rekan-rekan Garda Transumi begitu ya, bisa menghubungi Pak Aziz atau Pak Agus ataupun saya begitu untuk dibantu mendapatkan nomor induk berusaha begitu ya. Oke, mungkin sekilas mengenai Transumi ya Pak Aziz ya. Nah, mengapa perlu tergabung dengan program Transumi ini bagi rekan-rekan usaha mikro. Jadi yang di layar. Oke, teman-teman usaha mikro bisa memperoleh informasi lengkap mengenai perlindungan dan kemudahan usaha, terutama mengenai NIB, sertifikasi halal, dan juga SNI, di mana sekarang semua aspek legalitas mempersyaratkan atau mewajibkan adanya NIB. Dan hal ini tentu juga diharapkan untuk bisa mempermudah rekan-rekan UMKM untuk bisa mengakselerasi kegiatan usahanya begitu ya. Nanti juga bisa dibantu melalui konsultasi dan juga pelatihan-pelatihan dan juga informasi langsung dari pemerintah, apakah itu terkait bantuan ataupun fasilitasi pelatihan atau yang lainnya. Gitu. Oke. Ini di Transumi ada juga fasilitas gratis untuk perkembangan usaha mikro. Jadi teman-teman UMKM tidak perlu khawatir untuk tergabung dalam program Transumi ini karena kami memberikan pendampingan gratis begitu ya, mentoring bisnis digital dengan mentor bisnis yang terkoneksi di seluruh Indonesia, bahkan juga melalui platform Mikromentor, rekan-rekan entrepreneur juga bisa terkoneksi dengan sesama wirausaha di luar negeri begitu ya. Teman-teman juga bisa nanti mendapatkan pelatihan pengembangan bisnis dan juga keamanan cyber, dan juga ada tools atau apa namanya ya, fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan untuk keamanan digital di untuk bisnisnya begitu ya, di perangkat gawai masing-masing. Nah, ini juga menjadi poin utama kenapa harus tergabung dengan Transumi, sehingga Bapak Ibu juga bisa mendapatkan prioritas langsung dalam akses-akses mengenai program sertifikasi produk begitu ya, dan juga akses eksklusif terhadap program pendampingan lanjutan dari Kementerian Koperasi dan UKM dan juga Mercy Corps Indonesia Micromentor begitu. Nah, tidak sulit untuk menjadi UMKM binaan dari Garda Transumi Jadetabek khususnya bagi teman-teman pelaku usaha mikro. Seperti yang diamanatkan oleh UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, pelaku usaha dengan modal usaha paling banyak 1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan. Jadi sudah diperluas skala modalnya begitu sehingga teman-teman usaha yang modalnya di bawah 1 miliar itu cukup dengan memiliki NIB dan atau self declare begitu ya untuk usahanya begitu, dan juga memiliki hasil penjualan tahunan atau omset paling banyak 2 miliar, dan yang paling utama tentu belum memiliki NIB. Oke, ini ada 6 tahapan untuk bergabung dalam program Transumi bagi usaha mikro. Di antaranya adalah Bapak Ibu tentu harus tergabung dengan Micromentor Indonesia. Kenapa? Karena
melalui Mikromentor Indonesia, Bapak Ibu bisa diprioritaskan sebagai UMKM binaan Kemenkop begitu ya, karena kami langsung bentukan dari Kemenkop, dalam hal ini Deputi Bidang Usaha Mikro, sehingga dengan terdaftarnya Bapak Ibu di Mikromentor Indonesia tentu akan menjadi perhatian khusus dari Deputi Bidang Usaha Mikro untuk diprioritaskan untuk program-program berikutnya begitu ya. Oke. Ini tahapan-tahapan untuk bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi bagian dari Mikromentor Indonesia. Nanti mungkin bisa di follow up oleh Pak Aziz begitu ya, bagaimana cara bergabung di Mikromentor. Bisa langsung ke mikromentor.org/transformi, huruf kapital semua, dan klik temukan mentor. Dengan kata lain menjadi wirausaha Transformi begitu ya, agar bisa mendapatkan label Transformi. Nanti mungkin Pak Aziz bisa membantu pengisian kolom-kolom atau data usaha dari Bapak Ibu begitu. Nah, bagaimana jika sudah memiliki akun Mikromentor? Bapak Ibu nanti bisa langsung masuk ke fitur sumber daya saya begitu ya. Kemudian Bapak Ibu menuju kolom atau tombol Transformi ya. Bisa mendapatkan label. Nanti mungkin bisa dicontohkan Pak Aziz di grup seperti apa label di Mikromentor begitu ya, label Transformi di Mikromentor, sehingga bisa diidentifikasi bahwa oh Bapak Ibu sebagai wirausaha yang tergabung dalam program Transformi begitu. Ini kurang lebih tampilan di PC ya, atau laptop. Oke. Seperti itu. Mungkin singkatnya seperti itu untuk kepemilikan akun di Mikromentor. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa dibantu oleh Pak Aziz juga untuk mendapatkan nomor induk berusaha jika memang ada kesulitan dalam pengisian form di OSS RBA begitu ya. Gitu. Nanti bisa dibantu oleh Pak Aziz. Nah, yang paling utama adalah Bapak Ibu harus melaporkan nomor induk berusaha yang sudah diterbitkan di OSS RBA. Itu nanti bisa dibantu Pak Aziz untuk melaporkan nomor induk berusaha di platform Mikromentor ya. Walaupun tidak dilaporkan oleh Pak Aziz, Bapak Ibu juga bisa melaporkan secara mandiri dengan memasukkan informasi bahwa mentor yang membantu Bapak Ibu adalah Pak Aziz atau mungkin Pak Agus atau saya begitu. Nah, seperti ini melaporkan NIB. Kenapa harus dilaporkan? Tentu ini untuk memvalidasi bahwa Bapak Ibu benar adalah binaan dari Garda Transformi sehingga bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas atau benefit-benefit yang tadi sudah disampaikan di awal begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga jangan khawatir kerahasiaan data baik data pribadi maupun data Bapak Ibu kami jaga begitu ya. Insya Allah tidak akan dibocorkan kemanapun begitu. Baik. Nah ini bisa juga untuk mengisi baseline survei. Nah setelah Bapak Ibu melaporkan NIB di platform Mikromentor, nanti Bapak Ibu bisa mengakses program lanjutan di Mikromentor Indonesia. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan. Di antaranya adalah mentoring bisnis online, pelatihan bersertifikat, dan ini skalanya internasional karena ditandatangani oleh pihak ya ICA dan juga Mastercard begitu ya. Dan juga ada toolkit keamanan cyber di mana Bapak Ibu bisa lebih meningkatkan kewaspadaan ataupun keamanan bisnisnya melalui fitur-fitur yang disediakan gratis oleh Mikromentor di platform Mikromentor. Baik, saya kira sudah sampai di akhir paparan, begitu Pak Aziz. Terima kasih untuk waktunya.
Dan kalau mungkin ada beberapa pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat atau mungkin nanti disampaikan di raise hand. Silakan Pak Aziz. Ya, terima kasih Bu Hani. Ya, luar biasa pemaparannya. Cukup panjang kali lebar ya Bu Hani ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pertemuan ini sebenarnya saya mau seperti menyusun puzzle. Jadi dari makronya, dari besarannya, dari disampaikan oleh Pak Agus tentang ekonomi sosial tadi, kemudian detailnya adalah ke UMKM, gitu ya. Nah, kalau boleh saya, mungkin forum diskusinya nanti kita buat di grup. Saya ingin sedikit saja mengenai ini, apa rencana ke depan sebenarnya ya. Rencana ke depannya adalah bagaimana, karena di forum ini banyak dosen-dosen, banyak juga guru, ada juga pengusaha, ada juga relawan UMKM. Nah, saya berharap bahwa program ini akan kita masuk ke kampus-kampus gitu ya. Seperti itu. Selain kita membantu para UMKM, kita juga akan masuk ke kampus-kampus. Nah, ini salah satu bentuk pengabdian masyarakat, para dosen, para guru untuk membantu mengembangkan UMKM dan membantu menciptakan pengusaha di kalangan mahasiswa. Harapan saya ke depannya sebenarnya Bapak Ibu, khususnya para dosen ya, bahwa mahasiswa itu tidak hanya lulus bergelar sarjana, tapi dia juga bergelar pengusaha. Artinya dia sudah merintis sebuah usaha dan memiliki yang namanya NIB, nomor induk berusaha. Harapan kita seperti itu ya. Jadi bukan hanya lulus sebagai bergelar sarjana, tapi juga nanti menjadi seorang pengusaha. Nah, ini adalah kolaborasi ya antara kampus dengan Garda Transbumi. Mungkin nanti Pak Agus ada yang di Universitas Eksa Unggul, kemudian ada Pak Didip yang di Tanri Abeng University, kemudian ada siapa lagi ya? Ada Pak Antaiwan. Pak Antaiwan di mana Pak kampusnya Pak? Pak Bowo ya. Nah, mungkin nanti kita bisa berkolaborasi di situ bahwa program UMKM atau program UMKM ini kita bisa masuk ke kampus kewirausahaan. Jadi mereka lulus bukan hanya sebagai sarjana tapi juga sebagai pengusaha. Harapan ke depan saya seperti itu ya. Nah, ini salah satu contoh di Oktober nanti kita punya program ya. Program kelas kewirausahaan mahasiswa itu kita lakukan di bulan Oktober 2021 bulan depan. Itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, ini lengkap gitu ya. Mulai dari mental usahanya, kemudian apakah dia usaha kuliner, nanti ada beberapa contoh, kemudian sampai ke bagaimana mengekspor sebuah produk. Dan kita semua punya praktisinya di Garda Transbumi ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sih butuh dukungan. Kita butuh dukungan bahwa yang kecil ini bisa menjadi besar dengan cara apa? Dengan cara kita mengkolaborasikan antara Garda Transbumi dengan kampus-kampus yang Bapak Ibu sedang mengajar di dalamnya. Nah, nanti kita bisa daftar di sini ya, UMKM memanggil, nanti bisa kita banyak teknik-teknik yang kita bisa lakukan. Nah, ini jadwalnya insya Allah bulan depan kita akan lakukan. Jadwalnya kita akan share nanti di grup-grup masing-masing. Pematerinya dari praktisi Garda Transbumi. Ya, kira-kira itu next step-nya dari pemaparan Pak Agus tentang makronya, kemudian pemaparan Bu Hani tentang mikronya. Nah, sesuai dengan agenda kita bahwa sebenarnya kita pengen membuat buku nih, ya, baik kemarin yang sudah mengikuti kegiatan bersama para Madinah University, ya, maupun yang tidak, ya kita akan membuat buku bersama yang intinya tentang pengembangan masyarakat itu sendiri, gitu ya. Karena keterbatasan waktu, saya akan langsung saja, Bapak Ibu, share materi tentang materi tentang menulis. Tadi sudah digambarkan oleh Pak Agus bahwa ternyata banyak hal-hal yang bisa kita tulis tentang ekonomi sosial. Kemudian Bu Hani juga menyampaikan bahwa banyak hal yang kita bisa tulis tentang bagaimana menggerakkan menjadi relawan penggerak di UMKM. Nah, saya ingin memberi pembekalan bagaimana menulis itu mudah, asik dan menyenangkan, ya. Nah, baik seperti ini Bapak Ibu. Apa harapan Bapak Ibu? Ya, apa harapan kita semua ya dari materi ini, ya. Karena waktu saya lewatkan juga, saya skip aja.
Nah, perkenalkan, sebagian besar sudah mengenal saya hampir 15 tahun bekerja di beberapa perusahaan, Indofood, Chevron, Mead Johnson, dan beberapa perusahaan lainnya, dan hampir 10 tahun ke belakang lebih, saya mengembangkan best practice Indonesia sebagai lembaga sumber daya manusia, mulai dari pelatihan menulis dan sebagainya. Ya, mengawali dunia menulis saya saat mendirikan Sekolah Menulis Balai Pustaka, BP School of Writing bersama teman-teman dari Balai Pustaka. Nah, menulis itu membuka dan mewarnai dunia, ya. Bagaimana kita bisa membuka dan mewarnai dunia kalau kita tidak menulis? Artinya kita membuka pintu itu untuk membuat mewarnai dunia ini. Mengapa menulis buku, Bapak Ibu sekalian? Ya, tujuannya adalah citra positif, ya, citra positif atau bisa dibilang ya cendekia, gitu. Bahwa Anda yang menulis itu tergolong dengan orang-orang yang cendekia, bisa mencitrakan dirinya demikian. Yang kedua, menjual diri. Ya, menjual diri dalam arti apa? Ini arti positif. Seperti Reynal Kasali, dengan buku-buku yang dia terbitkan, dia tuliskan, dia terbitkan, akhirnya dia menjadi keynote speaker, menjadi pembicara di mana-mana. Ya, apa? Itu karena dari ide-ide dia di dalam tulisan-tulisan atau buku-bukunya. Kemudian, mengapa menulis buku? Ya, harapannya bisa menjadi gift. Diharapkan nanti Anda yang sudah punya buku bisa memberikan hadiah kepada orang-orang tertentu yang Anda anggap perlu diberikan hadiah itu. Kemudian menginspirasi dan motivasi, memberi manfaat, peningkatan kapasitas diri dan orang lain, juga menjadi kenang-kenangan, mengisi perpustakaan, kebanggaan, dan harapan lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, harapan kita, tujuan kita dengan menulis ini, harapannya adalah apa? Ini semua, gitu. Atau ada harapan lain dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, menulis itu dahsyat luar biasa. Satu peluru hanya menembus satu kepala. Sementara satu tulisan itu menembus puluhan bahkan jutaan kepala. Dengan Bapak Ibu menulis ya atau membuat status saja di Facebook, di Twitter, di Instagram, sekali klik pada saat itu juga banyak orang membaca tulisan Anda walaupun tulisan singkat. Itu luar biasa dahsyatnya menulis ya. Ini kata Said Qutb, penulis dari Mesir. Nah, kita harus punya komitmen yang besar bagaimana kita menulis ya. Kita berkomitmen untuk menjadi penulis dan terus menulis. Apapun pelatihan yang Bapak Ibu dapatkan ya, itu 10% itu dengan membaca. Kalau membaca saja kita cuma dapat 10%. Kalau mendengar kita dapat 20%. Melihat kita dapat 30% ya. Kalau kita melihat dan mendengar mempraktekkan itu bisa 90%. Ya. Kalau cuma menyampaikan saja hanya 70%, apapun pelatihan yang kita dapatkan. Kata Konfusius dikatakan, saya mendengar, saya lupa, saya melihat, saya ingat, saya melakukan, saya memahami. Oleh sebab itu, jadi ide membuat menulis ini adalah supaya kita bisa memahami apa yang kita serap. Bahkan kita bisa mendelivery kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain. Itulah sebabnya di kegiatan minggu lalu ya tentang ekonomi sosial kemarin, saya berharap bahwa ide-ide pemikiran Bapak Ibu itu bisa dituliskan sehingga bisa disampaikan kepada orang lain. Nah, ini contoh-contoh ya bagaimana buku itu sangat mewarnai pengetahuan atau sangat mewarnai kehidupan kita. Contohnya buku Seven Habits. Itu luar biasa sekali ya. Kemudian mengikat makna. Nanti saya cerita sedikit tentang beberapa penulis ini. Juga menulis mempengaruhi budaya, mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat dengan film-film. Dia buat cerita, dia buat tulis, kemudian difilmkan ya. Itu luar biasa sekali, seperti Bumi Manusia, Supernova, dan ini karya Hamka, ya tenggelamnya kapal Van der Wijk. Nah, menulis itu tidak seperti pop mie, ya, tidak seperti mie instan. Artinya apa? Menulis itu bukan instan, tidak ujuk-ujuk atau tidak langsung menjadi seorang penulis, tetapi apa? Melalui proses pengembangan kreativitas, ide, imajinasi, tekun, serta konsisten, ya. Seperti itu. Itu yang dicontohkan oleh beberapa penulis hebat, Andri Hirata, Bibur Rahman, R.A. Kartini, Dewi Lestari, Tereldi, dan sebagainya. Kalau dulu itu susah sekali, mungkin di zamannya saya ya, atau di zamannya Pak Antaiwan Bowo, atau di zamannya Pak Didip, atau di zamannya Pak Agus, itu kita pakai mesin ketik ya, itu susah prosesnya. Sementara sekarang itu akan jauh lebih mudah karena dengan laptop ya. Dengan segala kemudahan yang bisa kita serap, kemudahan-kemudahan yang bisa kita lakukan. Adanya teknologi, pengetahuan, referensi, tinggal klik di Google, kita bisa mendapatkan referensi-referensi yang kita inginkan.
Ini jauh lebih mudah dibandingkan dahulu pada saat kita menggunakan mesin ketik. Sekarang kita menggunakan laptop, komputer, atau smartphone kita. Bahkan di era digital saat ini sangat memungkinkan setiap orang menjadi penulis. Kalau Bapak Ibu merasa, wah saya tidak punya bakat, saya tidak bisa menulis, sayang sekali gitu. Kenapa? Karena teknologi itu sangat membantu kita semua untuk menjadi penulis, ya. Menulis status saja udah sebuah penulis, ya, dan menjadi bagian dari kepenulisan. Ini sayang sekali di era digital saat ini, kalau teman-teman Bapak Ibu mau menjadi penulis itu sangat mudah, ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Nanti materi ini saya share kepada Bapak Ibu, ya. Ada yang bisa kita lakukan, ada yang tidak bisa kita lakukan. Nah, yang sering terjadi adalah kita menulis tentang sara, suku, agama, ras, dan adat, ya. Kita membicarakan tentang orang Padang tuh begini, kita membicarakan orang Batak itu begini. Nah, itu tidak mungkin kita lakukan di media sosial dan tidak boleh kita menulis tentang hal-hal semacam itu. Atau menyoroti pribadi seseorang, ya, atau privasi seseorang, menyebut nama, ya. Silakan Anda kritis mengkritisi, koreksi, ya, dengan tulisan-tulisannya, tetapi tidak to the point kepada orang tersebut, sehingga Anda tidak kena undang-undang ITE. Kemudian jangan nyinyir, juga hoax, ya, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, betapa luar biasanya Anda seorang dosen, Anda seorang guru, Anda seorang relawan, Anda seorang pengusaha, tetapi Anda punya keterampilan menulis, ya. Itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena Anda bisa menjadi mungkin ghostwriter, mungkin menjadi novelis, menjadi cerpenis, ya, mungkin menjadi copyright, gitu, seperti itu. Banyak sekali bidang-bidang pekerjaan yang bisa kita lakukan tanpa mengganggu pekerjaan kita sendiri. Apapun pekerjaan Bapak Ibu, tapi bisa menjadi sambilan menjadi karir atau pekerjaan lainnya. Ya, di Indonesia masih banyak orang-orang yang merangkap pekerjaan menulis. Kalau di luar negeri mungkin spesialisasinya ada, gitu. Seperti itu. Ini banyak banget karir yang bisa kita lakukan. Sehingga beruntung Bapak Ibu teman-teman yang punya keahlian keterampilan menulis. Kalau belum, mari kita asah bersama, ya. Ini contoh beberapa orang yang menjadikan menulis menjadi profesinya, ya. Ini salah satu yang sangat produktif, yaitu Tereli. Nama lengkapnya sebenarnya adalah Darwis, ya. Dia membuat novel-novel atau cerita-cerita yang luar biasa. Padahal dia seorang ahli ekonomi dari UI, dia bisa membuat buku-buku yang imajinasinya tinggi. Artinya tidak harus dari jurusan jurnalis atau dari jurnalistik atau dari sastra bahasa Indonesia, tetapi dari ekonomi, dari apapun jurusan Anda bisa menjadi seorang penulis. Bahkan seorang Hernowo, almarhum, ya, dia baru meninggal beberapa tahun yang lalu, dia baru mulai menulis itu di usia 40 tahun, ya. Telah melahirkan 37 buku lebih bahkan sampai sekarang. Ini baru mulai menjadi penulis itu adalah di usia 40 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih di bawah 40 tahun tentu punya potensi jauh lebih besar lagi. Ini adalah pendiri Tempo, ya, Gunawan Muhammad, pendiri Kompas almarhum Yakut Utama. Kemudian ini Dr. Zaim Uhrawi, guru saya, guru menulis saya, ya, pendiri Republika. Dan ini adalah Renal Kasali. Mereka menjadikan menulis sebagai profesinya. Nah, Bapak Ibu bisa memungkinkan sebagai profesi sebagai penulis, ya. Yang perempuannya juga banyak kok, penulis-penulis yang luar biasa, ya. R.A. Kartini itu penulis, ya. Tapi dia lebih dikenal sebagai pahlawan emansipasi wanita. Asma Nadia, ya. Kemudian ini ada siapa namanya, Pipit Senja, dan sebagainya. Ini ada Dewi Lestari. Albert Einstein pun juga walaupun dikenal sebagai ilmuwan, tapi dia menulis lebih dari 2000 makalah, ya. Artinya apa? Itu luar biasa produktifnya, ya. Sama halnya dengan orang yang saya kagumi, Stephen Covey. Dia membuat buku yang sangat banyak dan sangat bagus-bagus, gitu, ya. Jadi kita bisa membuat seperti ini. Nah, ini buku Seven Habits aja itu penelitian 20 tahun dari Stephen Covey, ya. Seperti itu. Ini buku-buku yang terkenal yang dicari banyak orang. Dan menulis menjadi kaya itu memungkinkan siapapun bisa menjadi seorang kaya raya karena menulis, ya. Itu bisa saja, gitu. Ini contohnya penulis Harry Potter,
J.K. Rowling ya, itu kekayaannya luar biasa. Nah, apa kesulitannya? Kita nggak punya waktu untuk sharing di sini ya karena waktu. Jadi Bapak Ibu, menulis itu sebuah proses. Proses apa? Seperti berenang dan bersepeda. Gunakan sepedanya, gunakan kolam renangnya. Ya, kita harus nyebur ke dalamnya. Supaya apa? Supaya kita bisa ahli dalam berenang. Supaya kita bisa ahli dalam bersepeda. Jatuh, ya bangun lagi. Jatuh lagi, ya bangun lagi. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi penulis sangat mudah ya kalau kita gunakan penanya, kalau kita gunakan laptop kita untuk menjadi seorang penulis ya, seperti itu. Seberapa berharga tulisan kita? Ya seberapa harga kita di mata orang lain. Kalau tulisan kita hal yang remeh-temeh, nggak penting, maka ya hasilnya adalah kita menjadi orang yang tidak penting. Tetapi kalau kita membuat tulisan yang bagus, yang baik, maka kita menjadi orang yang sangat baik, sangat bagus. Tulisan mencerminkan diri kita, seperti cermin kita melihat. Seperti apa Anda, seperti apa kita. Itulah terlihat dari tulisannya. Syaratnya apa menjadi penulis? Ya, cuma 3 Bapak Ibu. Bisa baca, bisa menulis, dan harus mencoba. Itu yang diperlukan oleh Bapak Ibu untuk menjadi penulis yang profesional. Ya, 3 syarat itu saja. Dan Anda adalah orangnya. Kenapa? Anda mengikuti kegiatan ini. Ya, Anda punya keinginan untuk membuat buku. Ya, jadi Anda adalah orangnya. Sebenarnya saya pengen praktek sedikit ini. Boleh tuliskan di kolom chat. Mudah-mudahan masih ada waktu. Sedikit. Tuliskan di dalam kolom chat ya. Apa yang Anda lihat dari satu objek fokus di dalam gambar ini? Ya, satu objek fokus di dalam gambar ini. Boleh chatting? Silakan. Alat tulis. Oke. Kalau bilang alat tulis, Mbak Esa, itu masih keseluruhan. Ya. Penggaris, ya betul Pak Sajili. Ya. Itu Anda melihat penggaris. Kalkulator, Pak Nur, oke. Spidol, oke. Spidol yang mana? Karena banyak spidol di sini. Ya. Jadi Anda harus fokus pada satu objek. Jadi mana yang Anda ingin tuliskan? Ya. Apalagi kira-kira? Spidol yang mana? Kalau spidol kan ada beberapa spidol di situ. Ya. Seperti itu. Alat tulis kantor itu masih keseluruhan. Ya. Tulis satu objek fokus saja. Apa? Tulisan objek fokus. Oke, Mbak Dewi. Jadi satu objek fokus saja apa yang Anda lihat di sini. Ya, penggaris pun ada penggaris panjang dan ada penggaris bulat ya. Apa namanya saya lupa. Jadi kertas. Oke, kertas apa? Binder clip. Oke, binder clip hanya ada satu. Oke, binder clip. Nah, kenapa ini penting? Ini sebuah latihan. Oke, Pak Agus, silakan raise hand. Silakan Pak Agus. Pak Agus raise hand. Penggaris busur, ya Pak Nur, terima kasih. Baik, kenapa kita perlu belajar tentang menulis satu objek fokus? Seringkali kita menulis, ya, itu tidak tersusun rapi, tidak tertata rapi. Semua diceritakan, ya. Padahal kalau mau kita menulis secara satu persatu dulu, misalnya tentang pensilnya, ya, misalnya tentang rautannya, tentang guntingnya, baru kita bicara tentang yang lain. Nah, seringkali ketika kita menulis, kita itu gerambiah apa ya? Jadi semuanya pengen dituliskan, tapi lompat-lompat ya. Kalau kita lihat banyak tulisan yang kita baca, sebentar membahas ini, A, membahas B, membahas C, kemudian balik lagi A, C. Nah, jadi akhirnya membuat pembaca itu bingung ya. Jadi Bapak Ibu ketika menulis, tulislah secara runut, mana dulu yang ingin kita tuliskan. Oke, sekarang latihan yang kedua. Tolong Anda tuliskan ya dari gambar yang Anda lihat di depan ini. Apa, kenapa, dan bagaimana. Oke, monggo silakan. Tulis melalui chatting. Anda tuliskan secara deskriptif.
Silakan. Apa yang Anda lihat dari gambar di depan ini? Apa, kenapa, siapa, bagaimana? Ya, tolong deskripsikan. Silakan Anda tulis di kolom chat. Kebersamaan. Oke, masih terlalu singkat, Pak Nur. Masih terlalu singkat. Oke, silakan yang lain. Apa yang Anda lihat dari gambar di depan ini? Silakan. Apa yang Anda lihat dari gambar di depan ini? Menanam padi. Oke, masih ringkas Ibu Rieni ya. Menanam padi. Yakin ini padi atau asumsi? Ya. Apakah padi menggunakan plastik-plastik di atasnya ini? Ya. Oke. Seorang berkemeja putih, Ibu Diana. Seorang berkemeja putih. Oke. Ya. Kita melihat ada seorang berkemeja putih. Hanya satu yang berkemeja putih ya. Oke, apalagi? Sepasang sejoli yang tengah bersama-sama bercocok tanam dan saling membantu. Yakin ini saling membantu. Yakin ini sepasang sejoli. Jangan-jangan hanya orang yang bukan sepasang gitu ya. Apakah ini laki-laki? Apakah ini perempuan? Ya, seperti itu. Sedang berdiskusi sambil menanam padi. Ya, oke, Mbak Indria. Sedang berdiskusi menanam padi. Saya kurang tahu ya. Mungkin bisa menjelaskan apakah ini padi atau tanaman lain ya. Karena saya lihat menggunakan plastik di atasnya. Ya, apakah ini padi atau tanaman lain? Mungkin ada yang tahu yang berkaitan dengan tanaman. Nah, di sini ya, di sini kita juga bicara tentang antara fakta dan asumsi. Budidaya tanaman bawang dengan menggunakan cara modern oleh petani. Ya, mungkin bisa jadi ini adalah bawang gitu ya, Pak Jasman, Pak Rauf ya. Bisa jadi ini adalah bawang bukan padi ya. Seorang petani memakai topik camping menanam bawang. Oke. Seorang petani, tapi ada satu lagi, Mbak Linda, Bu Linda. Menanam sekaligus mengajarkan bercocok tanam yang baik. Oke, Bu Dian. Nah, dari contoh ini Bapak Ibu ya, sebenarnya kita bisa mengetahui apakah yang Anda lihat yang tulis itu Anda fakta apa asumsi. Fakta adalah sesuatu yang terlihat. Asumsi adalah sesuatu yang ada di pikiran kita. Seringkali ketika kita menulis ya, kita menuliskan apa yang kita pikirkan, bukan apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan di masa yang lalu atau saat itu. Ya. Nah, ini salah satu teknik kita juga menulis fakta dan asumsi. Bapak Ibu, nanti saya pengen ada kelas khusus untuk menulis ini ya, karena waktunya terbatas. Ini pelatihan harusnya 2 hari, kita buat hanya sekitar setengah jam, harusnya bisa 1 jam gitu ya, seperti itu. Ya, kemungkinan bukan padi ya, tetapi tanaman lain karena ada plastiknya. Oke, terima kasih Mbak Indria. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan sebuah metode yang namanya free writing. Banyak cara menulis ya, itu ada jurnalistik, ada karya ilmiah, ya, ada tulisan-tulisan populer lainnya. Nah, ini adalah metodenya. Apakah Anda ingin menulis tulisan populer, tapi ini lebih mendekati tulisan populer? Nah, saya ingin memperkenalkan namanya metode free writing. Ada metode lain seperti misalnya copywriting. Copywriting. Copy the master. Ya, jadi Anda membaca buku kemudian dituliskan ulang, ya, dengan mencantumkan bahwa tulisan Anda itu terinspirasi dari buku apa. Itu menjadi salah satu metode yang namanya copy the master. Nah, ini saya ingin memperkenalkan metode namanya free writing. Ada 5 yang Anda harus pahami, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, menulis terus tanpa henti, ya, sampai waktu yang ditentukan atau ide-ide kita selesai dituliskan. Kalau berhenti, tulis apa saja atau kalimat terakhir diulang-ulang sampai keluar kalimat yang lain atau kalimat yang baru. Kalau berhenti misalnya, aduh buntu nih saya nulis, tulislah. Akhirnya aku bahagia, akhirnya aku bahagia, akhirnya aku bahagia. Bisa diulang-ulang,
ya, sampai keluar kata-kata yang baru. Atau menurut penelitian, ya, menurut penelitian ini, ya, seperti itu. Anda bisa ulang-ulang atau bla 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 bla. Ya, diketik seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan dibaca ulang. Kebiasaan kita adalah ketika kita menulis, kita mengetik, kita baca lagi. Itu tidak efektif dan tidak efisien. Itu menghambat ide kita keluar. Ya. Baca setelah ide kita selesai dituliskan. Gitu. Kemudian yang ketiga, jangan diedit. Ya, jangan diedit. Terus menulis abaikan benar dan salah, nyambung dan tidak nyambung. Karena ini kita sedang belajar, ya, proses belajar. Jadi hindari otak kiri. Otak kiri itu apa? Kecenderungan kita adalah analitis. Waduh salah nih, waduh nggak nyambung nih, ya. Hindari itu dulu. Jadi tulis terus, ya, tanpa henti, nggak usah diedit. Yang keempat, jangan dipikirkan. Nah ini yang sulit, ya. Kok menulis nggak boleh berpikir gimana ceritanya? Tapi boleh, ya. Boleh berpikir itu adalah di saat awal kita menulis. Ketika kita membuka laptop, tentu dengan sadar, dengan sengaja, kita ingin menulis sesuatu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang keempat adalah, sorry, kok hilang. Yang keempat adalah jangan dipikirkan. Ketika menulis, tulis saja terus. Ya, tulis saja terus, nggak usah dipikirkan. Kenapa? Karena proses berpikir itu dilakukan ketika kita buka laptop atau ketika kita ngambil kertas dan pena. Nah, itu adalah kita proses berpikir. Saya mau nulis apa ya? Gitu, seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah dinikmati. Apapun tugas dan pekerjaan kita akan terasa mudah bila kita nikmati. Menulis adalah sebuah kegiatan hiburan yang menyenangkan. Jadi Bapak Ibu, gunakan metode ini, ya. Menulis tanpa henti, ya, sampai ide kita selesai, atau sampai batas waktu yang kita tentukan. Saya mau menulis 30 menit. Gitu. Nah, 30 menit itu kita selesaikan, jangan berhenti. Gara-gara pisang goreng kita berhenti, gara-gara tukang bakso kita berhenti, jangan. Tapi kita benar-benar konsisten 30 menit kita menulis. Kemudian, jangan dibaca ulang. Tulis aja terus. Ya. Salah, benar, nyambung, nggak nyambung, abaikan. Kalau berhenti di tengah jalan, tulis apa saja yang ingin Anda tuliskan. Atau berdoa di situ. Ya Tuhan, tolong turunkan kata-katamu, turunkan kalimatmu. Seperti itu. Dan yang ketiga, jangan diedit. Kaitannya membaca, itu gatal untuk mengedit. Wah ini salah, kurang tanda baca, kurang ini, kurang itu. Jadi abaikan semua itu. Yang keempat, jangan dipikirkan. Dan terakhir adalah dinikmati. Seperti ini. Jadi ini ada 5 metode free writing yang Bapak Ibu bisa lakukan. Sebenarnya saya ingin praktek beberapa hal, tapi waktu tidak memungkinkan. Ya, sudah kurang 5 menit lagi. Sesuai janji kita pukul 12 kita harus akhiri. Nah, saya ingin bicarakan ini. Nanti kalau perlu kita mengadakan pertemuan ulang lagi tentang writing, khusus tentang writing, ya. Mungkin 2 jam atau 3 jam. Nanti kita akan praktek-prakteknya. Jadi Bapak Ibu mengerti, memahami bagaimana metode free writing tadi. Nah, kaitan dengan itu semua, ya, seperti tujuan akhir kita adalah membuat buku, ya. Nanti semua materinya saya kirim, ya, termasuk materinya Pak Agus, materinya Mbak Hani, materi saya, termasuk juga videonya nanti kita kirim di grup masing-masing. Nah, kaitan itu semua adalah kita akan membuat tulisan populer berhubungan dengan tema. Temanya mana? Ini yang warna merah, ya. Temanya ini. Tuliskan ide dan pemikiran Anda tentang sosial ecological market ekonomi, pengembangan UMKM, bangkit di masa pandemi, dan lainnya berhubungan dengan pengembangan perekonomian masyarakat Indonesia. Kalau Anda seorang guru, karena saya lihat di sini ada Bu Diana, itu guru di Kalimantan, ya. Wah, gimana nih kalau saya tidak mendalami dunia UMKM? Ya mungkin Ibu bisa menuliskan tentang pengabdian Ibu tentang bagaimana menjadi guru di pedalaman atau menjadi guru di Kalimantan dan sebagainya. Jadi kita deadline Bapak Ibu, kalau mau kita mengadakan pertemuan lagi, oke, sebelum tanggal 30 September. Nah, deadline tulisan yang bisa Anda kirimkan ke saya khususnya, ya, supaya saya bisa nanti rangkum, itu tanggal 30 September. Kemudian ada proses editing 1-5 Oktober. Kemudian
proses layout, desain, perizinan, ISBN mungkin 6-9 Oktober, dan nanti akan proses cetak 10-15 Oktober. Dan insya Allah kita rencanakan buku kita akan terbit 15 Oktober 2021. Biaya kita biayai bersama, termasuk saya, ya, investasi sekitar 100.000 sampai 150.000. Bapak Ibu akan mendapatkan 2-3 buku dari yang kita tulis bersama nanti. Ya, kalau mau mendapatkan buku lebih, misalnya mau dapatkan buku 10, tinggal nanti disesuaikan saja biayanya. Ya, kira-kira itu Bapak Ibu. Mohon maaf banget, waktunya sangat terbatas, jadi saya menyampaikannya pun juga kejar-kejaran. Oke, mungkin ada waktu 4 menit, silakan ingin ditanyakan dari awal sampai akhir, dari materinya Pak Agus, Bu Hani, sampai materi saya, atau mungkin rencana kita membuat buku, atau rencana kita masuk kewirausahaan, ya, ke UMKM, ke kampus-kampus. Monggo silakan, atau ada tambahan atau ada ide, silakan juga. Silakan, ada yang mau bicara? Karena kita terbatas waktu ini. Bila Bapak Ibu mau, kita bikin kelas lagi untuk khusus tentang writing, ya. Ada yang ingin bicara? Silakan. Mungkin dari Bapak Ibu bisa ada yang raise hand 1 atau 2 orang. Boleh, silakan. Bertanya boleh? Boleh, Mbak Isa. Pak Coach, ini nanti di-share di grup kan ya? Terus nanti kita dipandu buat, ini kan karena buru-buru ya, jadi yang siapa yang mau ikut, terus temanya apa dan lain-lainnya, detailnya nanti ada lagi kan ya? Ya. Di sini sih sudah jelas Mbak Isa, jadi temanya seperti apa. Ya, ini di yang warna kuning sudah jelas. Nanti saya share materi ini ke grup-grup yang ada. Siap-siap, terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain? Saya berharap bahwa kita semua menulis, ya, karena kapan lagi kita punya buku, atau yang sudah punya banyak buku, kapan lagi menambah koleksi bukunya? Karena saya lihat di sini ada Bu Neneng yang sudah lebih dari 30 buku, Bu Diana yang sudah lebih dari 100 buku. Wow, keren. Ayo yang lain, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ada? Masih ada 2 menit lagi. Ya, ini fiksi atau non fiksi ya Pak ya? Ini non fiksi Pak Jasman. Ini non fiksi, ya? Jadi tulisan artikel. Oh ya Pak Jasman, artikel. Guru ya, ngajar di mana Pak? Sulawesi saya ya? Saya staf di BP Paudikmas Sulbar Pak. Sulbar ya, Sulawesi Barat ya. Nah, bisa menuliskan tentang situasi keadaan yang ada di sana, Pak. Jadi sifatnya tulisannya adalah artikel populer, artikel, bukan fiksi, bukan fiksi, ya. Bisa juga menuliskan sesuatu yang Bapak pikir ini ide tentang ekonomi, misalnya ada keluarga yang perekonomian jatuh di masa pandemi, kemudian dia bangkit, itu bisa juga seperti itu Pak Jasman. Terima kasih Pak Jasman di Sulawesi Barat. Oke, yang lain? Ada lagi yang lain? Saya berharap bahwa kita semua akan menulis, karena ini kesempatan kita punya buku, menulis bareng, menulis bersama. Yang punya kesulitan bisa nanti komunikasi dengan saya. Silakan, ada lagi? Kalau tidak ada, pas jam 12 saya akan tutup. Sekali lagi terima kasih. Tujuan saya adalah menyusun puzzle, ya, dari ini ada chat pertemuan lagi. Oke, Bu Juwaria, bagus juga kalau kita bikin pertemuan lagi. Kira-kira kapan kita mau khusus untuk praktek menulis? Kalau bisa sebelum tanggal 30 September, karena tanggal 30 September sudah menyerahkan ininya ya, tulisannya. Sebaiknya bertemakan ekonomi atau tentang bangkitnya di masa pandemi ini, Mbak Indri. Gitu. Oke, baik.
sudah pukul 12 tepat. Sekali lagi saya minta maaf. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang tidak baik, tidak enak. Tapi tujuan saya di sini adalah dengan waktu yang singkat, ya, kita kembangkan silaturahmi antara alumni SMME, juga para penulis, juga para dosen, juga para praktisi dan para relawan dari UMKM, ya, seperti itu. Oke, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Oke, Bu Ati, bikin draft dulu, ya boleh. Nanti kita akan diskusi di grup. Baik, kira-kira itu. Terima kasih sekali lagi. Saya hanya berusaha menyambungkan silaturahmi, menyusun puzzle, sehingga ide-ide pemikiran yang besar kita bisa salurkan dan bisa menjadi sumbangsi kita kepada bangsa dan negara. Baik, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Semoga ada manfaatnya. Semua materi akan saya share di grup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya Pak Aziz. Terima kasih, Jinli. Oke.